Thailand dan Kamboja sedang perang. Perang mereka itu sangat lucu, yaitu memperebutkan kuil. Banyak orang mengatakan bahwa ini termasuk bagian daripada perang agama, perang yang terjadi di masa lalu, perang yang tidak tuntas di masa lalu dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa mereka perang? Apakah hanya karena masalah sepele yaitu merebutkan, eee, kuil ya, merebutkan candi dan lain sebagainya? Apakah sesimpel itu? Jadi kalau boleh jujur ya, sebenarnya orang yang sering memecah belah suatu bangsa itu atau yang biasa, mengatur mengatur batas-batas wilayah sebuah negara itu adalah biasanya kolonialisme. Jadi sebenarnya perpecahan atau perang atau konflik yang terjadi sekarang ini antara Kamboja dengan Thailand itu dipengaruhi oleh kolonialisme ya, karena batas-batas wilayah yang nggak jelas ya. Ini pengaruh daripada kolonialisme. Siapa yang menjajah Kamboja? Yang menjajah Kamboja saat itu adalah Prancis. Apakah Thailand dijajah oleh kolonialisme? Enggak, tapi ya Thailand menggunakan strategi diplomasi atau negosiasi. Nah, walaupun menggunakan strategi negosiasi terhadap Inggris, terhadap Prancis dan sebagainya, tapi mereka secara tidak langsung juga dijajah. Dan karena warisan kolonialisme mereka sekarang ini perang. Nah, yang jadi pertanyaan, warisan seperti apa? Strategi seperti apa yang dilakukan oleh kolonial sehingga Thailand dan Kamboja sekarang ini perang saudara. Oke? Bagaimana strategi yang dilakukan oleh kolonialisme? Langsung saja kita ke pembahasan. Walaupun Thailand dikatakan bahwa negara yang tidak pernah dijajah, sebenarnya secara tidak langsung mereka dijajah kok ya. Dijajah dengan apa, dengan perundingan dan lain sebagainya, ya. Sama halnya dengan Kamboja. Kamboja juga seperti itu. Kenapa mereka perang? Karena teknik-teknik daripada penjajahan atau kolonialisme. Prancis menggunakan strategi karena saat itu Prancis menjajah Kamboja ya. Prancis atau beberapa penjajah lainnya seperti Belanda, Inggris, Sekutu dan lain sebagainya, mereka menggunakan strategi yang bernama divide et impera. Dimanapun mereka menjajah, mereka menggunakan strategi divide et impera. Dari mana strategi divide et impera ini uh, muncul? Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan divide et impera ini adalah seorang filsuf, penulis, ya akademisi atau seorang politisi bernama Niccolo Machiavelliani. Jadi Niccolo Machiavelliani berasal dari Italia. Dia hidup sekitar tahun 1400-an ya. Dia mengatakan ya bahwa untuk menjajah suatu bangsa itu yang paling efektif itu adalah pecah belah mereka dengan strategi divide et impera. Dan itulah yang dilakukan oleh Prancis saat itu. Ya, Kamboja dipecah belah, antar suku dipecah belah. Ya mirip-mirip seperti yang dilakukan oleh Belanda. Kemudian ya antar umat beragama dipecah belah. Ya, Kamboja dan Thailand itu pecah belah juga ya, dikata-katain ya. Thailand juga secara tidak langsung dipecah belah. Kamboja itu kan dulu ya, tapi bukan secara administrasi ya. Dulu itu daerah kekuasaan daripada Thailand. Nah, karena Kamboja itu ya daerah kekuasaan daripada Thailand, maka perbatasan dari keduanya itu tidak jelas. Karena perundingan antara Thailand dengan Inggris. Dan inilah enaknya belajar antropologi. Dari mana saya pahami? Karena saya belajar antropologi ya. Secara antropologi ya, sebenarnya Thailand itu dijajah sebenarnya, tapi dijajah menggunakan diplomasi dan merugikan Thailand. Kamboja itu ya sebagian wilayahnya itu daerah kekuasaan daripada Thailand. Raja Thailand yang menguasai di sana. Nah, karena Thailand itu ditekan oleh Inggris ya, ditekan oleh negara-negara sekutu, Prancis dan sebagainya, karena Prancis menjajah di Kamboja, maka Prancis mengatakan, "Kamboja ini daerah kekuasaan saya. Lu harus menyerahkan sebagian daerah daripada Kamboja." Inggris juga mengatakan seperti itu. Kalau lu nggak mau dijajah, lu harus memberikan eee, tanah lu sebagian ya ke Kamboja ya. Sekutu mengatakan seperti itu ya. Dan
Thailand saat itu secara terpaksa mengatakan, "Ya udah nggak apa-apa daripada kita dijajah, ya udah nggak apa-apa, ya terserah kalian mau nguasai, Kamboja juga nggak jadi masalah, sebagian tanah kita juga kalian kuasai nggak jadi masalah." Nah, karena saat itu belum jelas ya, karena Thailand berpikir bahwa yang menentukan batas wilayah itu kan bukan Prancis, bukan kolonialisme, kan kita yang menentukan, batas wilayah. Kenapa jadi Prancis yang menentukan batas wilayah? Sementara Kamboja juga berpikir, kan dari dulu dari pemerintahan, Prancis kan sudah ada batas wilayah, kenapa sekarang digugat oleh Thailand? Nah, jadi perpecahan ini terjadi ya karena apa? Karena kolonialisme, divide et impera, dipecah-pecah lalu dikuasai. Itu yang membekas, itu yang memicu terjadinya perang antara Kamboja dengan Thailand sekarang ini, ya. Jadi itulah kejamnya penjajahan ala divide et impera. Kalau misalnya mengatakan, ya di Indonesia juga sering digunakan divide et impera, memecah belah kerajaan-kerajaan di Indonesia, mereka sibuk perang, ya biar mereka dipecah-pecah. Ketika mereka sudah lemah, maka mereka dikuasai oleh Belanda. Itu strategi daripada Belanda. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini kesalahan daripada Belanda? Apakah ini kesalahan daripada Perancis? Ya, namanya penjajah mereka akan melakukan berbagai cara kan. Yang jadi permasalahan itu adalah kenapa mau dipecah belah, itu yang jadi permasalahan. Kenapa orang Indonesia mau dipecah belah? Kenapa Thailand dengan Kamboja? Karakter-karakter orang Thailand seperti ya Thailand, Kamboja, Thailand juga ya atau Vietnam juga sebenarnya masih mirip seperti orang Indonesia kok, orang Asia, masih mudah kok mereka dipecah belah dengan isu agama dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini, eee, hasil daripada peninggalan daripada orang-orang sekutu yang menjajah, Kamboja ya. Ini ya dampaknya ya, dampaknya sangat luar biasa. Kebetulan di dalam perbatasan itu ada kuil atau candi bersejarah ya. Mereka saling klaim, "Oh itu candi kita." Kamboja mengatakan, "Oh itu bukan candi Thailand, oh itu bagian daripada kita." "Ngapain sih lu ya, klaim sepihak itu kan sudah ditetapkan oleh, batas wilayah oleh, Prancis zaman dulu." Terus Thailand mengatakan, "Lu jangan dengerin, Prancis, dulu kan lu dijajah dijajah sama kita-kita. Thailand kan menjajah lu dan lain sebagainya." Ya. Nah, datang tuh Kamboja mengadu ke PBB kan. PBB mengatakan, "Ya benar itu kan batas wilayah yang ditentukan oleh Prancis. Lu Thailand jangan seperti itu ya, jangan seujon," gitu. Namun Thailand berapa kali ya mencoba ya bikin ranjau di sana, apa segala macam di perbatasan, dan itu yang memicu kemarahan daripada Kamboja. Tapi saya tidak berpihak antara Kamboja dengan Thailand ya, saya tidak berpihak. Tapi yang perlu kita pelajari dari masalah ini adalah bahwa isu-isu agama ya atau isu-isu intoleransi itu sengaja diciptakan oleh kolonialisme ya untuk memecah belah bangsa. Sebenarnya ya kalau boleh jujur Belanda juga menggunakan isu intoleransi kok. Ya, kenapa orang Batak perang dengan orang Minang zaman dulu? Ada tuh perang saudara kan, biasa disebut dengan perang Padri. Kenapa? Ya karena Belanda memecah belah. Belanda mengatakan terhadap orang Minang, "Ya itu orang Batak, oh, orang Batak itu anti-Islam, nanti kalian akan dikristenkan." Kemudian orang Kristen juga seperti itu dipasang-pasang, "Oh itu tuh orang Minang, orang Muslim ya, nanti kalian akan diislamisasi." Dipecah-pecah. Mereka sengaja ya menggunakan isu-isu agama. Mereka nggak peduli dengan agama. Kalau boleh jujur ya, kolonialisme itu sebenarnya nggak peduli dengan agama. Mereka banyak yang ateis kok, agnostik. Ya kalau misalnya ada mengatakan bahwa Belanda itu ya menyebarkan agama di Indonesia, itu salah besar. Mereka nggak percaya dengan agama. Hanya segelintir orang ya, minoritas yang percaya dengan agama. Agama itu alat untuk menjajah sebenarnya. Mereka nggak peduli dengan agama, nggak peduli. Jadi sangat ini ya, sangat, rugi ya orang yang terlalu mau agama menurut saya pribadi, akan mudah digiring ya untuk kasus-kasus seperti ini, intoleransi, dipanas-panasi ya. Makanya saya mengatakan mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Isu intoleransi itu sengaja dimunculkan karena apa? Karena banyak orang yang mabuk agama ya. Banyak orang yang ya menyembah agama, banyak orang yang sangat peduli dengan agama. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak peduli dengan agama, tapi kalau kita perhatikan ya, justru negara-negara yang sangat peduli dengan agama itu sangat mudah dipecah belah, sangat mudah. Kalau misalnya nanti kita memecah belah,
Finlandia misalnya atau Swiss misalnya dengan menggunakan isu-isu agama. Nggak akan bisa. Kita akan diketawain. Tapi kalau di Indonesia ya, kalau ada misalnya isu-isu ya, isu-isu anti Islamisasi misalnya, anti Kristenisasi, oh nanti kalian akan dikristenkan, oh kalian akan diislamisasi dan sebagainya. Maka ini akan terjadi perpecahan. Sama ya, Thailand juga seperti itu kok, Kamboja juga seperti itu kok. Agak mirip-mirip seperti orang Indonesia kok karakternya, sumbu pendek juga, SDM rendah juga. Kecuali Vietnam ya, Vietnam sudah ada perubahannya. Itu pun Vietnam bisa berubah karena apa? Karena mereka banyak yang tidak percaya agama. Apakah agama ini biang masalah perpecahan suatu bangsa? Di satu sisi ya, dari sudut pandang antropologi ya, dari sudut pandang prinsip-prinsip dari Machiavelliani, agama sumber daripada konflik. Agama itu sangat syarat ya dijadikan sebagai ya kasus-kasus intoleransi. Jadi makanya yang nonton video ini termasuk saya juga ya. Saya dijadikan monyet-monyet oleh penguasa ya. Dan pemerintah Thailand juga sebenarnya ya bisa aja mereka menciptakan konflik-konflik seperti ini ya. Konflik-konflik seperti ini untuk apa? Untuk ya perpanjangan jabatan ya. Ya mirip-mirip seperti di Konoha lah ya. Misalnya nih ya, biar oposisi sibuk gitu ya, biar tidak mengkritik kebijakan pemerintah, diciptakanlah konflik. Biar apa? Biar seakan-akan mengatakan bahwa pemerintah kita itu adalah pahlawan ya, pemerintah kita itu adalah penyelamat. Ya mirip-mirip seperti yang ada di Indonesia, agak mirip-mirip. Jadi makanya saya katakan ya, secara antropologi, jangan berlebihan dalam beragama deh. Akan mudah di pecah belah. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa kita mudah dipecah belah menggunakan isu intoleransi? Apa alasannya? Yang pertama saya mengatakan, yang pertama itu karena ayat-ayat mudah dipelintir ya. Kemudian karena agama itu kan personal ya. Jadi kalau ada misalnya nih perebutan kuil seperti yang ada di Kamboja misalnya nih, sengaja dipelintir, oh ini perang perebutan agama misalnya ya. Sama ya, Buddha juga sama sebenarnya, mudah kok ya dipecah belah. Dulu di China kan pernah ya perang ya. Buddha juga mudah kok dipecah belah juga ya. Namanya agama itu ranahnya privasi, personal, memabukkan. Ya, nalar akan mati kalau sudah berhubungan dengan agama. Jadi kalau dipelintir ya dengan menggunakan agama itu, maka ya akan cepat itu. Ya. Makanya terjadi di Eropa perang salib. Berapa kali tuh perang salib? Sehingga mereka menyadari bahwa perang itu sebenarnya ditimbulkan oleh agama. Kenapa orang Indonesia atau orang-orang Asia itu mudah ya diprovokasi oleh agama? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kurang dalam membaca. Intoleransi itu muncul karena kurangnya dalam membaca buku. Orang-orang Eropa itu ya, mereka sudah sadar bahwa terjadinya perang salib itu sebenarnya karena agama. Ya, karena munculnya isu-isu agama. Dari mana mereka tahu? Dari sejarah, mereka membaca sejarah. Orang-orang Indonesia nggak malas membaca, orang-orang Asia juga malas membaca, rata-rata ya. Kecuali China ya, China, Vietnam. Itu yang jarang bisa dipecah belah ya. Vietnam dulu pernah dipecah belah oleh Amerika, tapi mereka survive kok, bahkan kalah, Amerika kalah melawan Vietnam zaman dulu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa dipecah belah menggunakan agama. Hanya Vietnam yang bisa berhasil menggertak Amerika di Asia. Kenapa? Karena mereka nggak mempan dipecah belah menggunakan agama. Karena orang Vietnam itu nggak percaya agama, banyak yang komunis di sana. Nah, ini sebenarnya ya ada beberapa fase-fase kegagalan orang Indonesia menjadikan negara Indonesia itu negara maju. Ada beberapa momentum-momentum, tapi gagal, selalu gagal. Pada saat apa? Pada saat pemerintahan Soekarno ya. Soekarno sengaja menghabisi lawan politiknya ya. Diduga ya, itu perpanjangan tangan daripada Soekarno juga, yaitu menghabisi Tan Malaka. Tan Malaka kan sebenarnya bukan anti agama, tapi dia mengatakan bahwa agama itu sebagai alat untuk memabukkan ya, untuk meredam masyarakat dari ketidakadilan ya, semacam candu gitu.
bukan berarti Tanah Malaka anti agama ya. Dia pernah mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya Indonesia saat itu mengerti apa yang diucapkan oleh Tan Malaka dan Tan Malaka menjadi presiden, bisa aja Indonesia seperti China sekarang ini kan. Tapi kan sengaja ya Tan Malaka itu anti agama, anti Islam, PKI, sengaja sampai sekarang PKI dihidupkan karena apa? Itu sengaja dihidupkan oleh pemerintah. Itu sebenarnya musuh semu. Bukan berarti saya pro PKI ya, bukan. Saya pengen membuka ya, nalar yang nonton video ini, bahwa kita itu sengaja dijadikan monyet-monyet sebenarnya, monyet-monyet korporasi ya. Ya biar kita pecah belah gitu, ya biar kita sibuk ya, intoleransi sengaja diciptakan ya. Diciptakan untuk apa, untuk ya mengadu domba antara monyet-monyet yang ya, mabuk agama dengan monyet-monyet yang mabuk agama lainnya. Ya antara Kristen dengan Islam itu selalu diadu domba. Diadu domba oleh apa, pemerintah, penguasa. Ini strategi Machiavellian ya. Tahun 1400 juga sudah dirumuskan oleh Machiavelliani. Apakah Machiavelliani itu kejam? Enggak. Jadi karena buku daripada Machiavelliani inilah maka terjadi kolonialisme. Dia sebenarnya yang bertanggung jawab kenapa Indonesia dijajah, salah satu orang yang paling bertanggung jawab. Tapi apakah kita menyalahkan Machiavelliani? Enggak. Sebenarnya dia hanya pengamat ya. Dia mengamati yang terjadi di Italia, ya, mengamati kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Romawi kuno, ya, dan dia menuliskan, ya bahwa politik itu sebenarnya seperti ini. Ya, Machiavelliani, Niccolo Machiavelliani nama lengkapnya. Buku-buku yang dituliskan oleh Machiavelliani. Berbeda dengan China misalnya, China itu tidak mempan ya dipecah belah menggunakan isu agama. Karena apa? Karena ada prinsip orang China yang mengatakan berperang tanpa pertumpahan darah itu adalah perang yang sesungguhnya. Itu buku tandingan yang ditulis oleh Sun Tzu ya. Itu buku tandingan daripada buku The Principle oleh Machiavelliani. Sehingga China itu susah pecah belahnya menggunakan isu agama. Susah banget dipecah belah menggunakan isu agama. Dan Vietnam juga seperti itu. Ya. Sementara orang Indonesia mengata-ngatain China itu komunis lah, Vietnam komunis lah sebagainya. Komunis itu sebenarnya hanya prinsip guys. Dan itu juga sudah mati. Jadi PKI itu sengaja diciptakan untuk musuh semu. Yang menciptakan isu perpecahan atau isu memusuhi komunis itu adalah Orde Baru pemerintahan Soeharto. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ya karena militer-militer Indonesia saat itu TNI itu kan sudah nggak ada tugas lagi ya. Penjajah sudah pergi. Lalu mereka menciptakan musuh seperti musuh palsu ya, yaitu PKI. Jadi PKI itu sebenarnya alat untuk difitnah. Bukan berarti saya PKI ya, jangan berpikir bahwa saya PKI. Saya nggak ada urusan dengan PKI ngapain ya. Tapi ya pemikiran-pemikiran PKI itu nggak semuanya salah kok. Ya sebagian ada yang keliru ya. Tapi sebagian lagi ada yang bagus kok. Seperti pemikiran-pemikiran daripada Tan Malaka ya. Jadi saya membuka nalar yang nonton video ini ya, kita bisa belajar dari kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Kamboja, antara Kamboja dengan Thailand itu ya. Itu sengaja diciptakan untuk apa? Untuk ya mengatakan bahwa pemerintah lah yang jadi pahlawan. Nanti kalau selesai perang kedua belah pihak akan ini kok akan mengklaim kemenangan kok. Nggak percaya? Nanti lihat ya. Kalau selesai perang nanti Thailand akan mengatakan, "Oh, kita menang perang." Kamboja juga mengatakan seperti itu, "Oh, kita menang perang." Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatakan bahwa pemerintah itu kuat, pemerintah itu pahlawan dan sebagainya. Itu sebenarnya trik basi ya, trik basi yang dilakukan oleh para penguasa di zaman modern seperti sekarang ini. Itu trik dari buku The Principle oleh Machiavelliani, Niccolo Machiavelliani. Ya, kalau Anda yang nonton ini tertarik bahas tentang Niccolo Machiavelliani, saya akan bahas secara tuntas di next video, khusus bahas tentang Machiavelliani. Tapi saya yakin tidak akan ada yang mau karena Pak, karena orang Indonesia itu malas membaca, mereka tidak peduli dengan ya dengan buku-buku yang intelektual dan lain sebagainya. Mereka nggak peduli itu. Ya, yang penting mereka ya, penting mereka makan kenyang, ya, tidak kelaparan, ya itu yang mereka inginkan ya. Mereka nggak peduli dengan nasib bangsanya sendiri, walaupun mereka dijadikan monyet-monyet korporasi, ya, monyet-monyet intoleransi. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya Rekonot. Salam rasional.